Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Syagian, NIM 1920500085 dari Prodi PGMI semester 5. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik PPKN, fungsi dan tujuan PPKN. Yang pertama, saya akan membahas tentang karakteristik PPKN, yang dimana sebelumnya pada tahun 1959, PPKN mempunyai nama lain yaitu CIPIK, yang dimana CIPIK ini mempunyai arti yang sama dengan Citizenship Transmission. Adapun definisi pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai sumber atau tempat untuk membentuk karakter, rasa tanggung jawab, rasa sosial, dan kepribadian yang baik sebagai warga negara. Kemudian pada tahun 2004, Winata Putra menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu dari 5 tradisi dari pendidikan ilmu pengetahuan sosial, yakni Citizenship Transmission. Saat ini sudah berkembang menjadi 3 aspek pendidikan, yang dimana seperti Citizenship Education, yaitu aspek akademis, aspek kurikuler, dan aspek sosial budaya. Dapat kita ketahui bahwa secara akademis, pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai satu bidang kajian yang memusatkan pada telahannya pada seluruh dimensi psikologis dan sosial budaya kewarganegaraan individu, dengan menggunakan ilmu politik, ilmu pendidikan sebagai landasan kajiannya atau penemuannya, yang dimana intinya yang diperkarya dengan disiplin ilmu lain yang relevan dan mempunyai implikasi yang bermanfaat terhadap instrumentasi dan praktis pendidikan setiap warga negara dalam konteks pendidikan nasional. Kemudian ada 3 poin penting yang harus kita tahu dalam karakteristik PPKN, yaitu yang pertama adalah civic knowledge atau pengetahuan, yang dimana di sini diharapkan para peserta didik harus cerdas menyangkut baik kemampuan akademik, kemampuan keilmuan yang dikembangkan berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. Dan yang kedua ada civic skill atau keterampilan, yang dimana ini dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat disimpulkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan baik berbangsa dan bernegara. Perlu juga kita ketahui bahwa ada beberapa keterampilan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yaitu yang pertama, keterampilan berbicara di depan orang banyak atau di depan umum. Misalnya contohnya seperti berpidato. Kita harus bisa melatih atau mempunyai kemampuan berbicara di depan umum, sepertinya di sekolah berpidato dan di lingkungan masyarakat seperti menjadi. Yang kedua yaitu keterampilan berpartisipasi baik untuk pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk pribadi kita bisa menanamkan etika yang baik, dan untuk masyarakat kita harus lebih peduli terhadap lingkungan kita, baik bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu civic disposition atau perilaku akhlak yang baik untuk menempatkan diri, yang dimana ini merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan, yaitu adanya pengakuan kesetaraan, keagamaan, kepekaan terhadap masalah warga negara seperti masalah demokrasi dan hak asasi manusia. Adapun tujuan dari civic disposition ini adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara seperti tanggung jawab, rasa sosial, disiplin diri, menghargai harkat dan martabat manusia dari setiap individu. Dalam masyarakat juga kita harus mempunyai rasa kepedulian terhadap warga negara yang lain untuk mengindahkan segala aturan. Tujuan dari PPKN adalah yang pertama yaitu memperkuat Pancasila sebagai dasar atau falsafah ideologi negara. Yang kedua yaitu menyiapkan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila, yang dimana supaya mahasiswa menjadi warga negara yang mengikuti nilai-nilai dasar Pancasila.
Ketiga yaitu menyiapkan mahasiswa agar mempunyai pengetahuan untuk menganalisis atau mencari solusi dari pemikiran yang mereka siapkan dalam persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara melalui nilai-nilai Pancasila. Yang keempat yaitu membentuk sikap yang baik sebagai mahasiswa harusnya mampu mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila baik dimanapun dan kapanpun dia berada. Terakhir, fungsi PPKN, yaitu PPKN sebagai wahana pembicaraan perilaku mahasiswa yang dimaksudkan untuk membekali mereka dengan budi pekerti, kompetensi, serta kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai mahasiswa harus menjadi warga negara yang baik terhadap masyarakat, pribadi, untuk bangsa dan negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.